Pada materi praktikum kali ini kita akan membahas yang namanya array 2 dimensi pada C++. Penggunaan array 2 dimensi nanti kita akan contohkan dalam berbagai macam coding, dan contoh yang pertama yang mau kita tunjukin di sini adalah memasukkan data mahasiswa. Data mahasiswa di sini maksudnya kita akan masukkan sebuah string. Jadi kita sudah bahas ya string sebelumnya, string yang menggunakan array karakter sehingga bisa menyimpan string, tapi kali ini kita gunakan 2 dimensi. Sehingga pada 2 dimensi nantinya, seperti yang saya buat di char nama 420 ini nantinya, dia akan menyimpan 4 buah nama, yang masing-masing dari nama tersebut bisa menampung 20 karakter. Kita bisa lihat untuk cara memasukkan nama tersebut dengan cara looping dalam jumlah banyak pada satu variabel saja. Saya juga memasukkan nim supaya untuk mencetak dimnya. Jadi nanti kita hanya akan input biasa lalu di output, karena kita mau mengerti bagaimana fungsinya string pada char 2 dimensi array ini untuk diterapkannya. Pertama kita lakukan shell seperti biasa, lalu di chain seperti biasa nih, chain nim ya. Kalau chain nim mungkin saya nggak perlu bahas terlalu jauh karena kita masukin nim ke dalam variabel array integer untuk mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan indeks i-nya. Jadi indeks 1 untuk nama mahasiswa 1 nantinya dan seterusnya. Chain ignore, karena kalau kita nggak pakai chain ignore sepaket dengan chain getLine ini, dia nanti ada sedikit kayak error. Jadi ini biasanya memang chain ignore dan chain getLine-nya sepaket sebenarnya. Lalu untuk melakukan chain getLine kita hanya perlu menyebutkan indeks pada i-nya array pada kurung kotak indeks yang pertama saja. Kita nggak perlu menyebutkan loopingnya kayak 2 set i sama j, karena kan kita anggapannya kalau kita sebelumnya melihat input chain getLine pada string dengan variabel char nama kayak gini, kita juga nggak perlu menyebutkan kurung kotaknya ya, karena kita artinya kan mau memasukkan dia ke dalam variabel yang dianggapnya menjadi string. Jadi per hurufnya itu akan masuk satu-satu di dalam indeks stringnya. Tapi kalau kali ini kita indeks yang disebutkan di sini maksudnya adalah indeks si mahasiswanya. Mahasiswa pertama namanya siapa, mahasiswa kedua nama siapa, dan begitu seterusnya. Lalu di sini kita akan tampilkan dia seperti biasa, cuma di sini kita akan menampilkannya dengan menggunakan namanya setIOSFlag. setIOSFlag ini adalah fungsi untuk biasa bikin merapihkan lah istilahnya, biar dia kelihatan rapi, rata kiri, terus ada spasinya yang sama dengan satu baris dengan yang lainnya. Dan tentunya setIOSFlag ini bisa dipakai kalau kalian menggunakan include io manip, input output manipulation, sehingga kita bisa membuatnya lebih rapi. Kita lihat terlebih dahulu di sini ada setIOSFlag left, lalu setW, yang ini adalah set width supaya dia memiliki 25 jarak spasi untuk menyebutkan cout nama kurung kotak i ini nantinya, dan dia akan rata ke sebelah kiri. Sebaliknya setIOSFlag dia akan rata kanan dan memiliki spasi sebanyak 8 yang sudah di-reserve sehingga dia kelihatan lebih rapi. Di awal ada setIOSFlag ini mungkin nanti baru kita contohkan kalau misalkan nggak ada, tapi kita contoh masukin dulu. Let's say saya coba masukin beberapa cara asal. Ya, inilah hasilnya. Jadi kelihatan di sini hasil dari setIOSFlag itu membuat hasil outputnya itu lebih rapi berapapun panjang yang kita masukin, karena kita sudah reserve set width sebanyak 25 dan set width sebanyak 8 untuk nama dan untuk nim. Lalu dia rata kiri dan rata kanan terlihat seperti dengan setIOSFlag-nya. Penggunaan setIOSFlag ini adalah cukup penting di awal-awal, karena kalau kita sudah gunakan untuk per baris, ini perlu di reset untuk pada saat terakhir kita setIOSFlag-nya IOSFlag apa di ekornya. Jadi kalau kita bayangannya ini kan susunnya IOSFlag ref, terus habis itu IOSFlag right, terus nanti di baris berikutnya kita harus mereset hasil terakhir dari baris yang paling belakang, yaitu setIOSFlag right-nya itu dengan reset IOSFlag right. Kalau ini nggak ada, let's say kita hapus, lalu kita jalankan kembali. Ya, seperti kita lihat hasilnya sekarang menjadi tidak rapi ketika tidak menggunakan reset IOSFlag, karena itulah pentingnya si reset IOSFlag itu untuk mereset setIOSFlag terakhir pada barisnya. Ya, itu yang kita maksud dengan menggunakan array 2 dimensi pada string, sehingga kita bisa menyimpan nama dalam jumlah banyak nama, dan setiap nama itu terkandung karakter yang kita sebutkan di sini berapa panjang karakter yang bisa kita masukin. Dan tadi kita juga tambahkan reset IOSFlag dan setIOSFlag-nya. Contoh kedua, kita akan menggunakan matriks 2 dimensi ini untuk penggunaan matriks. Matriks di sini artinya penyimpanan data angka dan sifatnya menggunakan kayak baris kolom. Jadi kita menyimpan datanya kayak baris berapa, kolom berapa disimpan, jadi kayak tabel kayak gitu. Contoh yang kita gunakan di sini adalah kita akan menghitung matriks pertambahannya. Jadi ada 2 matriks yang kita input dan anggapannya dimensi matriksnya sama. Makanya di sini saya chain X, chain Y ini untuk menyatakan looping pada dimensi matriksnya. Jadi X dan Y-nya ini menjadi batasan, looping I dan looping J-nya untuk pada saat kita input nantinya. I-nya itu akan looping sebanyak X, yaitu dimensi yang
menyamping dan dimensi ke bawah. Sorry, X ini berarti dimensi untuk menurun ke bawah dan Y-nya untuk dimensi menyamping. Sehingga dia akan looping sebanyak I-nya sebanyak X dan J-nya sebanyak Y. Seperti kita tahu, looping J ini yang kita taruh di indeks yang kedua, artinya akan diberesin dulu. Jadi J-nya ini akan loop dulu increment sampai dia memenuhi syarat Y, baru nanti I-nya itu akan naik. Lalu dilanjut lagi J lagi, I-nya akan naik. Jadi ibaratnya nanti dia akan ada M1, 1, 1, M1, 1, 2, terus nanti M1, 2, 1, M1, 2, 2. Kalau misalkan kita bikin dimensi matriksnya 2 kali 2. Nanti kita masukin berurutan seperti itu. Dan karena kita mau lakukan pertambahan, tentu saja kita masukkan pada M1 dan M2, yaitu dua variabel matriks yang berbeda nantinya buat kita tambahkan. Proses pertambahannya sebenarnya cukup gampang. Kita hanya perlu menyimpan dari ke dalam variabel hasil yang sama-sama matriks juga tentunya. Dan variabel hasil tersebut cara menambahkan ya simpel aja, M1IJ tambah M2IJ. Karena kan kita tahu pertambahan matriks itu M11 tambah M22 12, berarti kita kan nambahinnya sesuai dengan indeks yang sama gitu kan. Jadi I1 J1 ditambahkan dengan I1 J1 punyanya si matriks kedua. Begitu seterusnya. Jadi dia kan nambahinnya sesuai indeksnya sama. Makanya loopingnya seperti ini. Terlihat mudah seperti kayak chain biasa, cuma kita tambahan seperti itu. Setelah itu kita akan lakukan cout untuk bisa ngelihat tadi matriks yang kita masukin itu berapa aja, sehingga kita akan lakukan cout seperti biasa. Bedanya di sini kita tambahkan spasi supaya nggak nempel-nempel kan huruf angka yang di input tadi pada saat cout. Dan setiap per baris itu sudah kita beresin, kita akan lakukan endline supaya turun ke bawah dan supaya kelihatan lebih rapi juga. Begitu juga pada matriks kedua dan juga matriks hasil pertambahannya. Sehingga kalau ini kita jalanin, misalkan saya bikin dimensinya 2 kali 2 aja biar nggak terlalu panjang. Saya masukin 1, 2, 3, 4, terus nanti matriks keduanya 5, 6, 7, 8. Nah ini kita bisa lihat matriks pertama 1, 2, 3, 4, matriks kedua 5, 6, 7, 8. Dan pertambahannya adalah 1 tambah 5 jadi 6. 6 tambah 2 jadi 8, 7 tambah 3 jadi 10, dan 8 tambah 4 jadi 12. Jangan itulah hasil pertambahan dari matriksnya 6, 8, 10, 12. Contoh berikutnya adalah kita mau menggunakan fungsi pada array ke dalam fungsi. Jadi kalau selama ini kita menggunakan parameter variabel si fungsi, itu kita tidak menggunakan array. Kali ini kita akan mencontohkan memasukkan array untuk variabel parameter si fungsi. Sehingga di sini saya menggunakan contoh yang sebelumnya pernah saya bahas, yaitu menghitung rata-rata. Menghitung rata-rata menggunakan array. Yang sebelumnya di pertemuan berikutnya kurang lebih yang ini ya. Berapa banyak nilai, masukin nilai, terus nanti dikeluarin dulu nilai ada berapa aja, ditambahin, baru nanti di rata-rata. Sama persis, hanya saja ini saya menggunakan menggunakan fungsinya, yaitu kita menggunakan int total, lalu ada 2 buah parameter. Parameter pertama adalah parameter array-nya, lalu parameter kedua adalah untuk looping sebanyak size-nya. Lalu ada proses yang kurang lebih sama seperti yang kita lakukan pada contoh yang tidak menggunakan fungsi. Pada int main-nya ya sama seperti biasa, kita akan lakukan sama persis, ya input, lalu masukin nilai, terus habis itu kita output dulu buat ngeliat berapa aja yang kita masukin. Nanti proses perhitungannya kita gunakan fungsi total tadi dengan menyiapkan variabel jumlah untuk menampung return jumlahnya dari hasil perhitungan si fungsi total ini. Dan di sini kita bisa lihat kita memasukkan si array A sesuai sama ya dengan di sini. Nantinya si array A ini akan menjadi array B pada fungsi, dan size dari berapa banyak kali loopingnya. Tentunya ini perlu, yaitu ini si n kecil karena kita menanyakan berapa banyak nilai mau dimasukin, dan n kecil nanti akan menjadi n besar yang menjadi referensi untuk bisa melakukan loopingnya itu tadi nantinya. Dan dia akan tambahkan BI-nya karena nanti si B ini sudah menyimpan nilai punyanya si A ya. Ditambahkan sedemikian rupa lalu di return, dan nanti si hasil returnnya itu akan diterima oleh variabel jumlah ini yang nantinya akan kita bagi dengan n, dan kita bisa keluarkan hasil rata-ratanya. Kalau dijalanin ya sebenarnya tampilannya nggak akan beda jauh seperti kita menjalankan sebelumnya. Saya misalkan masukin 5, 1, 2, 3, 4, 5, nantinya kan hasilnya pertambah 15 dibagi 5, tentu keluarnya adalah 3. Ya kurang lebih itu dia kita gimana menggunakan array 2 dimensi, lalu menggunakan pada matriks, array 2 dimensi pada string, dan juga gimana menggunakan array pada fungsi. Sekian tutorial kali ini, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.